Jadi dari komponen-komponen ini kita bisa melihat bahwa tanaman itu sama persis seperti makhluk hidup pada umumnya yang bisa merasakan panas, dia juga butuh cahaya, kemudian juga butuh karbon dioksida, butuh air, kemudian juga butuh nutrisi untuk makan dan juga bisa merasakan rasa sakit. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh tanaman-tanaman tersebut? Karena kita sebagai manusia tentu tidak bisa memahami bahasa dari tanaman, walaupun manusia sendiri juga sebenarnya tidak bisa memahami bahasa selain dari sesama manusia. Bahkan ketika sesama manusia pun kita yang menggunakan bahasa Indonesia dengan orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa-bahasa negara lain, kita juga tidak mengerti atau tidak memahami apa yang dirasakan oleh manusia lain. Apalagi tanaman yang tidak memiliki bahasa seperti manusia, dia tidak mengerti harus menyampaikannya seperti apa ketika dia membutuhkan apa yang dia butuhkan. Ketika rekan-rekan, Bapak, Ibu, dan adik-adik SMK semuanya ingin menanam tanaman, tentu yang digunakan adalah rasa seperti biasanya. Biasanya saya menanam seperti ini, saya biasanya memperlakukan tanaman seperti ini, tapi apakah kita tahu tanaman tersebut cukup terhadap sinar matahari, cukup terhadap air, cukup terhadap suhu? Kita tidak bisa mengetahui karena tanaman tidak bisa mengeluarkan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Tanaman hanya mengeluarkan apa yang disebut dengan fitohormon atau hormon yang digunakan untuk berkomunikasi sesama tanaman. Sedangkan dengan manusia dia tidak bisa berkomunikasi. Lantas, bagaimana cara kita memahaminya untuk bisa memahami apakah tanaman yang kita tanam di dalam pot, di pekarangan, di kebun itu sudah cukup sesuai atau tidak? Dan kenapa tanaman yang di alam liar tidak membutuhkan manusia? Karena tanaman yang di alam liar, dia sudah memang secara alamiah mencari makannya sendiri. Sedangkan tanaman-tanaman yang kita budidayakan atau agriculture, sesuai dengan bahasanya ya, itu membutuhkan perlakuan dari manusia. Sama seperti ketika kita memelihara kucing. Kucing di hutan, dia bisa mencari makan sendiri. Sedangkan kucing yang kita pelihara, dia akan kesulitan untuk mencari makan sendiri. Maka membutuhkan peran manusia pada bentuk-bentuk yang sifatnya menyimpulkan bahwa sebuah sistem yang dirancang dan dikembangkan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tanaman serta bagaimana cara menanganinya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi merupakan pengertian dari smart agriculture. Ini yang harus kita pegang dan kita pahami bahwa tanaman yang kita budidaya itu tidak serta-merta bisa hidup begitu saja tanpa ada penanganan dan pemahaman dari orang yang bersangkutan. Tapi apakah kita yang tidak bergelut di dunia pertanian, termasuk saya yang juga bukan bergelut di bidang pertanian, apakah bisa memahaminya? Tentu saja bisa, yaitu dengan menggunakan teknologi. Nah, disinilah bagaimana penelitian yang kami lakukan bersama PT LSKK, ITB, dan Smart System Academy untuk bagaimana menciptakan sebuah teknologi yang setelah diriset, kita teliti, itu bisa diimplementasikan, digunakan oleh orang awam sekalipun. Nah, mengapa kita perlu mengembangkan smart agriculture? Ini kita bisa baca kemudian yang kedua, tantangan di dunia pertanian hari ini yaitu adalah bentuk dari perubahan iklim, lahan yang berkurang dan minat jadi petani menurun karena dianggap panas waktu yang cukup lama dan sulit. Kemudian petani selada keriting tak optimal. Ini membuktikan bahwa kita tidak bisa memahami adanya kondisi-kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol karena kita tidak memahami apakah tanaman itu merasa sakit, merasa kurang dan sebagainya. Kemudian juga masalah yang terbaru di 8 Juli 2024 yaitu tentang stok cabai merah dan cabai rawit
yang mulai kritis. Itu stoknya menipis sehingga harga-harga cukup naik dan bermasalah. Dari latar belakang masalah-masalah seperti ini, dan ini masalah yang terus berulang ya, setiap tahun selalu masalah di panen, petani yang tidak memahami kondisi tanaman dan sebagainya, itu mengakibatkan kami melakukan penelitian dan mendorong untuk bagaimana menciptakan smart agriculture ini yang bisa digunakan oleh semua orang. Nah, apa saja sih yang kita butuhkan ketika kita mau membuat smart agriculture kan? Itu ada kurang lebih minimalnya ada 5 parameter. Yang pertama air, kemudian tentu dengan nutrisi, kemudian temperatur untuk suhu sekitarnya, kemudian CO2 atau karbon dioksida, dan yang paling penting adalah cahaya. Tanpa cahaya, tentu tidak akan terjadi proses penyerapan air dan nutrisi karena tanaman tidak punya tenaga. Jadi cahaya ini digunakan oleh tanaman untuk menciptakan tenaga atau menghasilkan tenaga dari proses pembakaran dan dibantu oleh CO2 sehingga air dan nutrisi bisa diserap ke atas, dimasukkan ke ruang pembakaran dan menghasilkan energi. Bisa untuk daun, batang, dan bahkan ketika energi itu berlebihan, dia akan menyimpannya ke dalam bentuk buah. Nah, di sini kita bisa lihat dari prosesnya, air membawa nutrisi yang diserap oleh akar. Kemudian dari sisi atasnya itu karbon dioksida dan cahaya yang dihirup oleh daun melalui stomata itu diproses dan masuk antara air, nutrisi, CO2 ke ruang pembakaran atau dapurnya, kemudian diproses menjadi makanan. Dan ketika makanannya itu berlebihan, maka akan tercipta yang namanya cadangan makanan. Itu teori dasar yang eh, istilahnya kita tidak perlu terlalu memperdalam, tapi kita cukup mengetahui karena dari sini modal kita untuk memahami bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dan hidup sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah, sedangkan teknologinya eh, apa saja sih yang kita gunakan di LSKK, di ITB untuk menggunakan ini untuk dari sisi sudut penggunaan yang mudah. Sebenarnya untuk penggunaan yang rumit atau yang sifatnya industri itu tidak menggunakan sensor-sensor yang saya tampilkan pada slide ini. Tapi kita menggunakan sensor-sensor yang sifatnya industrial grade ya atau standar untuk industri. Tapi untuk digunakan harian di rumah, kita mau menanam cabai dengan kontrol, terus kemudian kita mau menanam sayur-sayuran dengan kontrol, itu cukup menggunakan sensor-sensor sederhana seperti ini yang base-nya biasa digunakan di laboratorium untuk mengukur bisa digunakan. Yang di paling kiri atas yang ada strip biru ya, yang warnanya papannya putih, ada warna-warni merah, hitam, kuning, itu microcontroller yang digunakan untuk eh, memproses sensor-sensor yang ada di samping-sampingnya. Di sini kita bisa biasa menggunakan microcontroller yang sederhana, yaitu menggunakan ISP8266 atau ISP32 atau ISP01 atau microcontroller setara lainnya yang mudah diprogram dan digunakan. Kemudian yang kedua ada yang warnanya biru kotak bolong-bolong itu DHT11 atau bisa juga menggunakan DHT22 atau 21. Perbedaannya biasanya hanya dari range atau cakupan pembacaan datanya. Untuk apa sensornya? Sensor yang kotak biru kok bolong-bolong itu digunakan untuk mengidentifikasi suhu sekitar. Tidak hanya suhu, karena namanya DHT ya, di digital humidifier and temperature, dia juga bisa untuk mendeteksi kalau suhu sekitar. Kandungan air yang banyak, suhu yang tinggi bisa menghasilkan eh, suhu yang tinggi untuk di sekitar tanamannya dan juga bisa memunculkan jamur. Makanya kita membutuhkan sensor yang bisa mendeteksi tidak hanya suhu tapi juga kelembaban atau kandungan air di dalam udara. Kemudian yang di sampingnya lagi ada sensor untuk sensor cahaya untuk mendeteksi cahaya karena kita untuk mengukur apakah cahaya itu sesuai atau cukup untuk tanaman yang sedang kita tanam. Nah, menggunakan sensor cahaya kita bisa mengetahui
jumlah cahaya yang masuk, kemudian juga warna cahaya yang diserapnya juga. Nah, nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan tentang teknologi tersebut. Kemudian ada LCD, ini opsional, dan di bawahnya juga ada yang bentuknya seperti garpu. Nah, yang garpu 2 ini adalah sensor untuk mendeteksi tingkat kelembaban di tanah. Ada dua macam sensor yang bisa digunakan, yang di sebelah kiri yang bentuknya seperti garpu dan di sampingnya yang berbentuk garis-garis seperti sapu. Dua-duanya sama sensor yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembaban atau kadar air. Karena mereka sensitif terhadap air atau basah. Nah, untuk sensor ini digunakan ketika rekan-rekan, adik-adik, dan Bapak Ibu guru ingin menanam menggunakan pot sederhana, pot kecil di rumah atau yang lingkupnya sangat kecil ya, menggunakan sensor-sensor ini untuk mendeteksi apakah tanahnya itu basah atau tidak. Nah, nanti ketika basah, dia tidak, apakah akan diprogram tidak menyiram atau pada saat kering dia baru menyiram. Itu tergantung nanti kebutuhan dari tanamannya masing-masing. Karena ada tanaman yang dia harus tetap basah, bahkan tidak boleh kering sama sekali. Ada tanaman yang harus airnya bergenang, ada tanaman yang bahkan tidak boleh tidak boleh kena air sama sekali atau harus kering. Nah, di sampingnya yang bentuknya seperti mata alien itu ultrasonik. Nah, ultrasonik ini kita gunakan untuk apa? Ultrasonik ini ada dua macam fungsi yang bisa kita gunakan untuk di agriculture. Yang pertama untuk mengukur ketinggian tanaman yang kita miliki. Kita bisa menggunakan gelombang ultrasonik. Cara prinsip kerjanya sama seperti kelelawar mendeteksi objek di sekitarnya. Dia bisa mendeteksi jarak dari sensor ke tanaman, sehingga kita bisa mengetahui tinggi tanaman, kemudian juga ukuran tanaman saat itu. Nah, selain itu, sensor ultrasonik ini juga bisa kita gunakan untuk mendeteksi ketinggian tampungan air jika kita memiliki tampungan air atau reservoir atau bejana ya. Nah, tampungan ini bisa dideteksi dengan ultrasonik sehingga kita bisa mengetahui apakah air yang kita miliki cukup untuk menyiram atau tidak cukup. Sedangkan di sampingnya yang warnanya biru, motor servo. Nah, motor servo ini bisa kita ganti dengan motor DC atau pompa air jika memang akan digunakan untuk penyiraman, seperti yang sudah kita gunakan di teknologi smart watering. Dan di sampingnya lagi yang bentuknya seperti kabel yang panjang sekali, ada aluminiumnya di ujungnya, itu adalah sensor DS12B80 atau sensor untuk ngedeteksi suhu di dalam tanah. Nah, yang tadi yang warnanya biru kotak-kotak itu suhu di sekitar tanaman. Sedangkan yang DS18B20 atau sensor yang ada stainlessnya ini spesialis untuk anti korosif atau spesialis untuk direndam ke air atau dimasukkan ke dalam tanah. Jika rekan-rekan, Bapak, Ibu guru, serta adik-adik semua memiliki tanaman itu di hidroponik, maka sensor ini ditancapkannya ke dalam tampungan air atau bejana air. Jika memang kita menyimpannya untuk di tanah, maka ini bisa kita gunakan untuk di dalam tanah. Kenapa perlu diukur suhu-suhunya? Karena memang selain daun yang membutuhkan suhu sekitar, akar-akar tanaman juga membutuhkan suhu yang sesuai. Kalau tidak sesuai, akar-akar tersebut akan mengalami fase pembusukan atau mengalami fase kekeringan. Sehingga di sini kita bisa lihat begitu kompleksnya kebutuhan tanaman yang harus diukur, sehingga kalau kita bisa simpulkan secara garis besar, itu yang dibutuhkan oleh tanaman itu pertama soil moisture atau kelembaban tanah jika memang tanaman itu kita tanam di tanah bukan di hidroponik. Kemudian temperatur dan juga elektrik air. Nah, kemudian juga ada submersible water level sensor. Ini kita gunakan untuk mengukur ketinggian bejana air yang tadi ya. Bisa juga kita menggunakan water level sensor yang ada di sebelah kanannya yang sensor berbentuk garpu. Bisa juga menggunakan ultrasonik untuk mendeteksi bejananya. Kemudian ada light sensor tadi yang sudah dikasih lihat di atas yang bentuknya bulat di samping DHT11 yang warna biru.
humidifier dan temperatur. Nah, dari parameter-parameter ini yang simple ya, yang sederhana ini diharapkan bisa digunakan untuk berkebun nantinya gitu ya, bisa digunakan untuk keperluan-keperluan di perkebunan. Nah, misalkan ada pengembangan nih, saya pengen sensornya lebih canggih dari ini, sangat dimungkinkan. Ingin dirubah atau dikembangkan, jumlah sensornya ditambah, itu sangat memungkinkan. Tapi ini secara basic untuk pemahaman dasar bagaimana kita membuat smart agriculture cukup untuk memahami tanaman secara mendasar. Lantas setelah ini apa yang dilakukan? Setelah kita mengetahui sensor-sensor yang sudah kita ketahui tadi, kita dari tim peneliti itu mengklasifikasikan pertanian itu ke dalam beberapa kelompok berdasarkan skalanya atau perkebunan yang seasonal ini biasanya hanya ditempatkan di atas meja, bentuknya hanya pot, hanya beberapa tanaman saja. Nah, ini yang dibutuhkan sensornya apa saja? Sensornya yang dibutuhkan adalah soil, yaitu sensor tanah, proximity, sensor jarak, kemudian sensor kelembaban, sensor temperatur, dan sensor cahaya. Nah, kemudian kalau misalkan saya mau nyimpen tanamannya di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari, itu bagaimana? Nah, aktuator, kita memerlukan yang namanya grow light atau cahaya yang buat pertumbuhan. Sama tidak dengan LED yang ada beredar. Secara bentuk, secara teknis sama. Hanya yang membedakan itu adalah dia wattnya lebih besar karena membutuhkan spektrum cahaya penuh atau lebih tinggi. Nah, kemudian airflow atau sirkulator udara. Kalau ruangannya sirkulasinya bagus, maka ini tidak dibutuhkan. Kalau ruangannya sirkulasinya tidak bagus, maka kita membutuhkan sirkulasi udara seperti exhaust atau kipas-kipas. Kemudian water pump atau pompa itu juga digunakan untuk penyiraman atau jika hidroponik kecil, dia digunakan untuk mengaliri air dan nutrisi. Ada family garden atau yang skupnya dia untuk keluarga, dia lebih besar bentuknya, biasanya disimpan di pekarangan atau di ruangan tertentu dengan spesifikasi sensor yang sama, hanya biasanya memiliki sensor TDS atau Total Dissolved Solid, sensor yang bisa mengukur tingkat kelarutan nutrisi di dalam air atau electric conductivity. Nah, sensor tersebut juga didukung nanti sama aktuator yang hampir mirip dengan aktuator sebelumnya, yaitu ada grow light dan water pump. Karena biasanya family garden ini disimpannya di pekarangan atau di luar ruangan, maka biasanya tidak memerlukan airflow. Kemudian ada scoop yang greenhouse. Greenhouse ini bentuknya kalau digambar itu seperti rumah kaca ya, bentuknya rumah kaca di dalam. Terus kemudian dengan spesifikasi sensor yang juga hampir mirip dan kemudian juga dengan aktuator yang sama. Terakhir open field atau lapangan yang besar ya, yang skupnya itu perkebunan atau pertanian yang sangat besar. Sensornya masih sama, hanya yang membedakan itu adalah grade-nya. Dia menggunakan grade yang industrial grade ya. Dan tambahan untuk mengedeteksi pH karena biasanya tandon airnya lebih besar sehingga kecenderungan kestabilan pH atau yang disebut dengan potensial hydro itu bisa saja berkurang. Nah, kemudian untuk aktuatornya juga masih sama water pump, penyiraman, serta komponen-komponen lain yang memang jika diperlukan, seperti alat komunikasi, sistem informasi, dan sebagainya. Nah, dari klasifikasi perkebunan cerdas dengan menggunakan sebelumnya ingin mengetahui respon cahaya, respon daun terhadap cahaya yang diberikan. Nah, di sini kita menguji dengan pemberian cahaya yang cukup pada tanaman daunnya ini adalah daun cabai rawit ya. Dilakukan menggunakan pengamatannya menggunakan kamera ISP32 dengan di mode negatifkan selama 8 jam untuk mengecek ada atau tidak perubahan dari warna daun. Ternyata ada responnya. Daun yang diberi cahaya cukup
dengan cahaya warna merah dan biru. Kenapa di sini menggunakan merah dan biru? Nanti di slide berikutnya saya jelaskan. Dengan diberikan tegangan 100 watt, diberikan beban 100 watt, itu tanaman dapat berwarna hijau yang cukup baik. Kemudian cahaya dikurangi secara drastis, yaitu 50%-nya ya, yaitu 50 watt. Itu tanaman mulai menunjukkan gejala-gejala, yaitu bintik-bintik kuning. Nah, seperti yang dilingkari warna merah. Ini terjadi akibat kurangnya cahaya. Kemudian cahaya dikurangi lagi intensitasnya, bukan wattnya. Terjadi eh, warna kuning yang lebih besar lagi. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang peran cahaya begitu dibutuhkan, sehingga sensor cahaya diperlukan untuk mengetahui apakah intensitas cahayanya mencukupi atau tidak. Tapi bagaimana jika ini ditempatkan di dalam ruangan yang jelas tidak kurang sekali cahayanya, maka dipasanglah tadi yaitu cahaya buatan yang menggunakan LED grow light. Tapi sensor ini digunakan untuk ketika tanaman itu disimpan di luar ruangan, sehingga kita terserang penyakit atau tidak ketika kita mengetahui intensitasnya cukup atau tidak. Nah, dari sini selanjutnya yang tadi saya sampaikan, pada dasarnya tanaman itu tidak menggunakan cahaya yang tampak seperti kita lihat dengan mata kita, yaitu cahaya tampak, cahaya putih ya. Memang menggunakan, tapi mereka lebih menggunakan cahaya yang tidak tampak, yaitu spektrum yang berada di bawah 400 nanometer. Tapi pada saat mereka masuk masa-masa pertumbuhan, itu memang pada cahaya yang tampak, yaitu contoh pada saat masa pembenihan ya atau pembibitan ya, itu membutuhkan cahaya berwarna merah dengan jarak yaitu sekitar 100 cm cahaya yang dibutuhkan. Sehingga seperti yang kita lihat di perkebunan-perkebunan besar, ketika kita baru melakukan proses vegetasi atau pertumbuhan, itu dia disimpan di tempat yang teduh, katanya seperti itu. Ketika disimpan di tempat yang teduh, maka cahaya yang bisa sampai ke tanaman itu adalah cahaya yang berwarna merah. Nah, setelah itu tanaman sudah mulai masuk ke fase berikutnya, dia membutuhkan cahaya berwarna biru, sehingga kita bisa menambahkannya dengan cahaya berwarna biru, merah plus biru. Itu dengan ketinggian yang mulai didekati, karena intensitas cahayanya lebih dibutuhkan lebih banyak. Sama ketika kita punya anak atau bayi, bayi ketika baru lahir itu tidak bisa langsung dikasih nasi, makanan-makanan itu tidak bisa. Bayi baru lahir hanya bisa menyerap nutrisi dari ASI atau dari susu. Nah, dia tidak bisa langsung makanan besar, sehingga tidak bisa langsung menggunakan dosis-dosis yang besar. Makanya begitu juga cahaya. Tanaman yang masih kecil, masih orok gitu ya, itu nggak bisa langsung kita jemur, karena dia langsung mati, pasti layu, karena nggak akan kuat. Nah, kemudian setelah mulai adult, mulai dewasa, cahaya merahnya kita tambahkan lagi lebih besar lagi. Nah, di sini kenapa membutuhkan cahaya yang lebih besar, bahkan sampai di atas 700 nanometer, karena dia butuh untuk mempertebal dinding-dinding selnya, mempertebal apa namanya itu batang-batangnya, daun-daunnya, sehingga dia membutuhkan cahaya merah yang memiliki energi lebih efisien dan lebih besar. Nah, ketika sudah mulai masuk masuk fase dewasa atau fase berbuah, ini biasanya dialami oleh semua tanaman berbuah dan berbunga dan berbuah, dia membutuhkan spektrum yang penuh yang berasal dari 400 nanometer. Crunchy atau lebih 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 empuk ya, lebih garing gitu istilahnya. Nah, dia membutuhkan cahaya putih plus cahaya merah yang di atas 750 nanometer. Tidak akan pernah bisa dilihat oleh mata manusia. Cahaya yang di atas 750 nanometer. Karena cahaya tersebut cahaya yang disebut cahaya tidak tampak. Nah, dari sini kita sudah mulai paham bahwa oh ternyata seperti ini ya, tanaman membutuhkan spektrum cahaya, sehingga kita ke depannya bisa menyimpan tanaman lebih optimal lagi di tempat yang sesuai dengan kebutuhannya.
Nah, untuk pengukurannya di sini nanti untuk ketika memang memang ingin di workshop kan, kita bisa menggunakan sensor yang bernama BA1750 atau light sensor, sensor cahaya. Sensornya sangat kecil dan ini bisa digunakan untuk menghitung, mengkalkulasi cahaya yang masuk beserta. Ini sedikit rumit, tapi ini bukan untuk diworkshopkan, hanya untuk disampaikan kenapa kami melakukan penelitian ini dan bagaimana cara kami menemukan formulasi terbaik untuk diterapkan suatu hari, yaitu memang kami menggunakan performance matrix atau menggunakan seasoning atau pengukuran secara statistik berdasarkan nutrisi yang diberikan dan respon terhadap panjang daunnya. Nah, dari rumusan dan formulasi ini mendapatkan nutrisi yang baik dan sesuai itu ternyata berada ketika nutrisi sudah mulai diserap di akhir bulan itu biasanya sudah mengalami penurunan dan nanti biasanya berdampak pada keterlambatan menentukan parameter untuk pemberian nutrisi yang optimal berdasarkan perhitungan ini. Nah, ketika ini kita coba bawa ke ukur juga untuk suhu sekitarnya, di dalam laboratorium pohon melon ini bisa tumbuh cukup baik dengan dukungan teknologi yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang di sebelah kanan yang berwarna pink ungu itu adalah pohon cabai yang ditanam menggunakan hidroponik di dalam jenis Dutch bucket ya, sama dengan foto yang ada di bawahnya. Yang di bawahnya cuma di greenhouse yang sudah di luar, kalau yang di atas itu di dalam ruangan atau di dalam lab dengan penggunaan cahaya buatan dengan sensor-sensor yang kita terapkan. Rak tinggi itu adalah untuk tanaman bawang yang kita coba diimplementasikan dengan pengontrolan kondisi. Kita juga melakukan penguji cobaan yang tadi yang rumusnya di atas untuk mengukur nutrisi yang gambarnya itu ada di sebelah kanan yang pakai aqua glass itu digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kandungan nutrisi dan kita tes apakah sesuai atau bawah yang daunnya pegang pakai tangan terus kemudian disinari dan yang paling kanan itu berbuah itu adalah pohon melon yang fotonya ada di paling sudut kiri atas yang asalnya baby itu kita setelah mulai dewasa kita keluarkan dan kita simpan pada akhirnya pohon melon ini berhasil berbuah dengan perekayasaan dan pemahaman menggunakan sensor tanpa campur tangan dari manusia untuk pemberian nutrisi, pengukuran suhu, pengecekan lingkungan. Memang ketika manusia tidak mengambil peran secara utuh, itu melonnya tidak berbuah secara banyak ya, tapi dia tetap berbuah. Memang tidak ada kontrol, maka manusia itu diperlukan tetap dalam pengontrolan kualitas dari panen kalau memang akan dipanen. Tapi ketika kita memberikan lingkungan seperti itu, pada dasarnya tanaman sudah bisa hidup secara mandiri dan dia merasa diperlakukan dengan sesuai. Nah, untuk interface-nya atau antarmukanya, aplikasinya tentu juga nanti kami akan memberikan tampilan-tampilan seperti ini aplikasinya untuk digunakan ketika Bapak Ibu guru, adik-adik semua mengikuti workshop lanjutan terkait tentang smart agriculture ini. Jadi ketika mau nyiram, kita tinggal pencet saja dari tombol, dari handphone, dan kita bisa mengetahui apakah suhunya itu sesuai atau tidak, nutrisinya itu sesuai atau tidak, kebutuhan untuk suhu untuk kebutuhan cahaya sesuai atau tidak. Nah ini eh, ada aplikasinya, tentu tidak bersifat otomasi saja, tapi juga ada analisis atau data yang akan digunakan untuk memahami tanaman itu kembali. Nah, selain dari perangkat keras dan sebagainya, rumusan yang tadi kita kembangkan juga kita gunakan untuk pengembangan simulator karena dengan pemberian nutrisi yang sudah diberikan, cahaya yang sedang diterima, kemudian suhu yang diterima dan semuanya itu kan berdampak pada pertumbuhan. Maka di sini kami beserta tim menciptakan yang namanya
simulator. Simulator ini untuk menghitung, mengkalkulasi apakah nutrisinya itu akan menyebabkan tanaman ini tumbuh atau tidak, cahayanya itu akan bikin dia tumbuh atau tidak. Ini sudah bisa kami prediksi untuk tingkat pertumbuhannya, seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari penelitian kami terkait tentang simulator dari pertumbuhan daun. Contoh nih ya, seperti gambar pada A.1 dan A.2 itu ketika nutrisi optimal maka daun berwarna hijau. Ketika nutrisi kurang, daun cenderung lebih kecil. Dan ketika nutrisi berlebih, daun cenderung menguning di tiap sisi-sisinya. Ini hasil dari perhitungan dari menggunakan formulasi yang tadi kita lihat di slide-slide sebelumnya. Kemudian juga mengukur juga kesehatan akar. Dan dari hasilnya ada terdapat pertumbuhan nutrisi dan panjang akar yang optimal ketika nutrisinya optimal pada rentangan waktu tertentu. Ini teknologinya menggunakan teknologi dari simulator 3 dimensi sehingga kita bisa melihat pertumbuhan daun arahnya dari mana dan kemana serta kurang lebih berapa banyak jumlahnya. Karena pada dasarnya tidak ada simulator yang 100% akurat atau sempurna karena kita bukanlah pencipta alam semesta ini sehingga kita hanya bisa berusaha memprediksi saja kurang lebih dan mendekati, tidak bisa secara akurat atau persisi. Dan ini adalah dokumentasi video yang mungkin Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan semua bisa menyaksikan ini yang sudah kita teliti bisa dilihat di video ini. Pada tahap awal, kajian ini berfokus pada pengendalian penyiraman dan pengecekan kelembaban tanah. Gunakan ST12 Smart Eco Garden dikembangkan untuk memberikan nutrisi dan penyiraman kepada tanaman. Penambahan relay serta sensor suhu untuk mengetahui keadaan sekitar tanaman. Pada tahap awal ini, hasil yang didapat adalah pengecekan kelembaban, suhu, penyiraman, dan belum melakukan penerapan cahaya. Nah, ini untuk yang penelitian keduanya, kita mulai masuk ke penambahan teknologi pencahayaan buatan untuk memberikan penyiraman terhadap tanaman-tanaman. Jadi bisa disimpan di dalam ruangan. Dan teknologi ini sudah terkontrol dengan baik, bisa untuk memberikan intensitas cahaya, kemudian juga mengatur suhu udara, kemudian juga ya tadi yang saya sampaikan untuk menyiram tanaman menggunakan handphone ya ketika memang kita belum sempat atau sedang ada di luar. Nah, dari teknologi-teknologi ini kita kembangkan lagi untuk penerapan yang lebih besar lagi pada tanaman yang lebih kompleks lagi seperti tanaman cabai rawit. Nah, dari tanaman cabai rawit ini kita mengoptimumkan tentang spektrum cahayanya yang intensitasnya diperbesar lagi, kemudian juga menggunakan Dutch bucket atau teknologi hidroponik dan pencahayaan buatan dan hasilnya daunnya bisa dilihat sebanyak itu, setebal itu dengan penyiramannya. Seperti itu. Dan untuk pengaksesan aplikasinya, kita menggunakan aplikasi yang sudah kita kembangkan sendiri di segar.pptk.id. Nah, seperti ini tampilannya yang bisa digunakan untuk apa saja ya, seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Dia selain menampilkan dashboard, dia juga bisa digunakan untuk melihat status dari kondisi tanamannya saat ini, termasuk apa saja yang memang eh, bisa dimiliki oleh fitur-fitur dari teknologi tanaman ini. Nah, ini contohnya daftarkan atau kita miliki dengan di sini ada parameternya ya untuk tiap usaha nutrisi yang dibutuhkannya berapa. Kemudian di sini kita bisa melihat status untuk nutrisinya di sini nutrisinya kurang, kemudian juga suhu normal dan juga tadi simulator yang
sudah kita tadi yang dia bisa digunakan memprediksi berdasarkan data-data yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, di sini digunakan untuk mensimulasikan dari tanaman yang kita gunakan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pengaturannya dan juga dari pembacaan data dari sensor yang sudah kita gunakan. Dia ketika di running untuk disimulasikan, hasil pertumbuhannya kurang lebih dari parameter atau hasil seperti ini. Kurang lebih nanti dia akan seperti itu. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan setelah saya banyak sudah menceritakan panjang lebar terkait smart agriculture dan apakah ini bisa kita terapkan dan kita gunakan? Oh, tentu sangat bisa. Ada paket-paket adik-adik, rekan-rekan semua, yaitu ada 3 macam paket yang memang kemungkinan, tapi tidak menutup kemungkinan ada paket lain yang bisa kita kembangkan bersama sesuai dengan kebutuhan. Di sini untuk yang pribadi atau personal, kita memiliki namanya WK atau alat untuk praktikum kecil yang bentuk gambarnya itu ada di sudut kanan bawah, yaitu sensor soil untuk mendeteksi kelembaban tanah. Kemudian juga ada mikrokontrolernya tentu dengan paket relay dan sebagainya. Kemudian juga ada water pumpnya, ada pompanya, dan ada modul training. Kemudian juga tentu akan dilatih oleh tenaga-tenaga yang memang berpengalaman di bidangnya. Kemudian ada paket amatir atau paket amatir ya. Ini sebenarnya paket yang lebih besar dari baby paket, dia lebih besar dan peruntukannya juga lebih banyak. Ini sudah bisa hasilnya dirasakan seperti hidroponik atau tanaman indoor farming yang menggunakan tanah. Bisa mendapatkan soil sensor atau sensor TDS, node MCU atau microcontrollernya, modul training, mini water pump, dan temperatur sensor ultrasonik untuk mendeteksi warga ya untuk seukuran scope yang agak lebih besar. Ini bentuknya juga bisa hidroponik. Dia membutuhkan sensor TDS, hydroponic set, modul training, water pump, dan ISP32. Training yang menggunakan family package ini tentu training yang membutuhkan space yang besar karena perakitan alatnya juga cukup lumayan. Memang ingin lebih atau tertarik terhadap pengembangan teknologi smart agriculture dan ingin mencobanya, menerapkannya, ingin latihan dulu, itu kita sangat welcome ya. Kami sangat welcome dan kami berharap justru bisa memberikan berbagi ilmu dari apa yang telah kami riset, kami teliti untuk bisa diterapkan ke ke depan, ke meja, ke halaman rumah Bapak Ibu atau adik-adik dan rekan-rekan semua. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika terlalu lama dan terlalu banyak yang saya sampaikan. Saya Fajar Winata, asisten peneliti di Pustekan ITB dan PT LSKK. Terima kasih dan selamat siang.